Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau ngebahas seorang psikopat cantik berdarah dingin yang sekarang tuh namanya sedang viral banget di media sosial, yang tiada lain adalah Isabella Guzman. Tapi sebelum ke video pembahasannya, alangkah baiknya kalian tekan dulu subscribe di bawah. Dan juga tidak lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi agar tiap kali aku upload kalian tidak ketinggalan berita terbaru. 2 hours later. Jadi si Isabella Guzman ini pernah menghebohkan warga Colorado, Amerika Serikat, di mana ia dikabarkan membunuh ibu kandungnya sendiri yang bernama Yoon Mi Hoi yang berusia 47 tahun cuy, dengan menggunakan pisau menikamnya sebanyak 151 kali tusukan. Wah, gila banget sih guys. Jadi kejadian ini tuh bermula pada saat tahun 2013. Pada saat itu ayah dan ibu kandungnya si Isabella Guzman berpisah atau bercerai. Kemudian si Isabella Guzman dibawa oleh ibunya dan ibunya menikah lagi bersama ayah tirinya si Isabella Guzman. Nah, pada saat pernikahan itulah mulai terjadi percekcokan antara si ibu dan si Isabella Guzman ini. Bahkan beberapa kali si Isabella Guzman ini mengirimkan teror-teror pembunuhan melalui email kepada ibunya. Karena saking takutnya cuy, ibunya pernah menelpon polisi untuk melaporkan kelakuan anaknya tersebut. Kemudian pada sewaktu-waktu pada saat ibunya si Isabella Guzman ini baru pulang kerja, tepatnya pukul 9:30 malam, langsung naik ke atas atau ke kamar mandi untuk mandi. Nah, tetapi di atas sudah ada Isabella Guzman yang sudah siap untuk membunuh si ibu kandungnya tersebut. Akhirnya si ibu kandungnya tersebut dipukuli di kamar mandi menggunakan tongkat baseball dan menusuknya hingga 151 kali tusukan, dan darahnya tuh berceceran di mana-mana. Pada saat itu posisi ayah tirinya si Isabella Guzman sedang makan malam dan mendengar hal itu, mendengar teriakan-teriakan dari kamar mandi, ia langsung lari ke atas untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Dengan sigap si Isabella Guzman ini kemudian membuka dan menutup pintu kamar mandi dan keluar dengan santainya, dengan posisi dia masih megang pisau, melewati ayah tirinya begitu saja. Mungkin karena takut ayah tirinya, karena si Isabella ini memegang pisau, dia kayak enggak menangkap ataupun melakukan perlawanan kepada si Isabella ini. Nah, kemudian dia pergi ke sebuah minimarket di dekat sebuah kantor kepolisian. Di sana dia mengecoh para pelayan minimarket dengan cara mengaku bahwa dia adalah korban pemerkosaan, cuy. Setelah mengakui dirinya adalah korban pemerkosaan, dia kemudian meminta izin untuk membersihkan diri dan mengganti pakaian di kamar mandi minimarket tersebut. Dan dia juga berpesan untuk tidak menelpon polisi dan enggan dipulangkan ke rumahnya, cuy. Kemudian Agustus 2013 ia ditangkap polisi dengan kasus pembunuhan tingkat pertama yang dilakukannya kepada Yoon Mi Hoi yang berusia 47 tahun yang tiada lain adalah ibu kandungnya sendiri, dengan menikam ibunya sebanyak 150 kali, 35 kali di wajah dan 51 kali di leher, serta dia memukul dengan tongkat baseball, cuy. Meskipun begitu, Isabella Guzman ditetapkan sebagai tidak bersalah sama sekali. Karena si hakim memutuskan bahwa si Isabella ini mengalami gangguan mental, dan pada akhirnya Isabella ditetapkan tidak bersalah, cuy. Tetapi pada pihak pelapor itu bersikeras sekali untuk melakukan penghukuman yang seberat-beratnya kepada si Isabella Guzman dengan cara hukuman mati. Kemudian cuy, setelah dia ditetapkan tidak bersalah, ia dikirimkan ke sebuah rumah sakit jiwa, tepatnya Institut Kesehatan Mental Colorado di Pueblo. Menurut dari kesaksian seorang dokter yang merawat si Isabella Guzman ini, yaitu Dr. Richard Pounds, ia mengatakan bahwa si Isabella Guzman ini menderita skizofrenia paranoid. Kemudian ia mengatakan bahwa si Isabella Guzman ini ia sering melihat ke atas atau ke langit, kemudian ia berbicara sendiri, mengobrol sendiri, dan bahkan cuy, dia sering mentertawakan dirinya sendiri. Tapi cuy, meskipun dia telah membunuh ibu kandungnya sendiri, di luar sana banyak sekali orang yang mengagumi kecantikannya dan juga fans padanya. Meskipun dia telah melakukan perbuatan yang
sangat keji gitu. Ini membuktikan bahwa orang tampan atau cantik itu dia akan selalu menang meskipun sikapnya rendah atau buruk, coy. Nah guys, jadi itu dia tadi penjelasan tentang si Isabella Guzman. Dan mungkin itu aja untuk topik hari ini. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan kalian klik, terutama buat kalian yang baru gabung ke channel ini, agar aku semangat membuat konten ke depannya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.